kepalanya di bawah, pantatnya di atas, ya. Nih, ambil ke mana nih? Mana ambil? Oke lo, mana ambil? Nih, ini tak ambil gambar dulu. Nanti ya ceritanya nanti aja, karena ini masih jam ngomong, agak ribet, watuk terus, yura. Dan lagi menikmati kayak film favorit, nanti aja. Oke, sugeng dalu. Seperti yang kalian lihat di video awal tadi, itu ibarat, ya bolehlah, yang lagi viral ya, Roy Suryo, ex Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Untung hanya 2 periode, sekarang nggak menjabat lagi. Kalau menjabat lagi, pemudanya Indonesia nggak tahulah jadinya seperti apa. Ibarat itu wis Roy Suryo. Kenapa aku begitu bisa berkata, ya menurut kalian mungkin sadis, karena beliau masih aku hargai ya. Beliau lebih sadis menghina Bapak Presiden kita. Bapak Presiden tuh ibarat tuh ya seperti lambang negara kita, Pancasila. Ini juga lambang negara Indonesia, Bapak Presiden. Bapak Roy ini mengedit stupa, patung stupa di Borobudur dengan wajah Bapak Presiden. Cukup sadis enggak? Kalau menurutku pribadi ya, mohon maaf tidak mengatakan jelek-jelek. Menurutku ini ya, orang gila baru versinya tapi rapi. Ya realita, emang aku pernah dirawat di RSJ, tapi lebih parah orang ini. Kok bisa masuk menteri dulu ini? Nggak habis pikir. Menteri Telepancika, Informatika dan Telepancika. Karena lagi heboh, setiap dicari di Google pencuri panci siapa, ketemu yang keluar itu ya wajah Roy Suryo. Oke, aku nggak akan pikir kenceng, pikirkan doa aja, slow. Kok bisa ya? Kita itu hidup di satu negara, lambang merah putih, yang dibangun dari Bapak Insinyur Soekarno. Tinggal kita menikmati, membangun, syukur-syukur bisa saling bekerja sama, supaya apa, negara kita lebih maju dan angka kemiskinan mulai turun. Apalagi seperti ya di Papua, NTT, Kota ND, itu tertinggal jauh pertumbuhan ekonominya, pendidikannya. Karena apa? Akses masuk ke sana pun sulit. Makanya gimana upaya Pak Presiden itu membuat infrastruktur jalan supaya apa? Ya orang, maksudnya guru dari luar Papua mungkin bisa masuk untuk mengajar kota Papua, atau setidaknya orang Papua yang pengen meraih cita-cita bisa pergi ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Udah nggak tahu pola pikir orang, ya mungkin dibilang kadrun, mungkin di bawahnya kadrun lah. Orang gila, kalian tuh jangan pernah meremehkan orang gila ya. Orang gila tuh belum tentu itu pikirannya kosong. Itu menurut aku pribadi ya. Terkadang orang yang kalian sebut orang gila itu mungkin pola pikirnya lebih
tinggi dari yang kalian duga. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Aku merasakan dan aku pernah ya mengamati orang-orang di jalan itu yang di sekitarku dulu ya, dan mencari tahu latar belakangnya orang ini dulunya seperti apa, kenapa jadi bisa begini. Itu menurut aku. Oke, kenapa aku bisa ya. Oke, kita sedikit flashback tentang masa era kepemimpinan Pak SBY. Oke, tepatnya di 2009-2010 aku memang sempat dirawat di RSJ Amino. Itu mungkin selama 1 atau 2 tahun ya, yang tahu pasti itu adikku laki-laki yang kedua. Ya sebenarnya emang ekonomi sudah morat-marit, tapi aku karena aku anak pertama, aku tulang punggung, dan aku dikasih wasiat sama orang tua, sama babeku, suruh jaga adik-adikku, aku sendiri lagi oleng, kocar kacir keluargaku. Dan aku memberi saran buat kalian yang punya saudara, kerabat, atau keluarga yang mengalami, yang mungkin kalian sebut orang gila, sarno, atau sarap keno, atau edan. Sebaiknya cari pengobatan di rumah sakit yang negeri. Mungkin bisa meringankan beban kalian, nggak terlalu banyak mengeluarkan uang. Kalau sekarang perkembangannya tuh kurang paham ya, karena itu sudah masa lalu aku. Dan yang aku masih perhatikan tuh, ada temanku yang kalian pernah mengikuti video-video sebelumnya, ada kan momonganku yang bernama Ria, itu budenya satu angkatan sama aku, dirawat di RSJ Amino. Dan beliau sekarang di Jawa Timur membantu budenya sebulan sekali ngambil obat ke rumah sakit jiwa Aminogundo Utomo. Itu aku tanya sama adiknya, kelihatannya free. Beliau masih mengkonsumsi obat. Katanya kalau nggak minum ya jadi agak kelantur ngomongnya atau sering bengong. Kalau menurutku ya temanku ini sih perlu banyak diajak banyak ngobrol. Jangan terlalu dibiarkan sering sendiri kalau menurut aku ya. Karena lama tak jumpa, ya mungkin itu sedikit pengamatanku tentang temanku ini yang sekarang pun masih mengonsumsi obat dari RSJ Amino. Ya, setidaknya kita sebagai warga negara jangan mementingkan diri sendirilah. Masih ada ya, meski aku kategori di bawah ekonomi menengah ke bawah, di bawahku pun mungkin ya dengan sebutan miskin atau termiskin itu masih ada. Aku pun udah merasa bersyukur meski kehidupanku seperti ini, dengan masa lalu yang begitu menurutku tuh masalah besar terlalu cepat, tetap, dan akhirnya oleh. Kembali lagi ke masa pemerintahan Pak SBY, dulu ada BLT itu yang deket kerabat dari RT yang dapat. Ya meski besarnya tuh dulu 300.000 ya, tapi pun aku ya sempat berharap sih. Karena apa? Ibuku janda, ibuku single, aku single. Setidaknya mungkin dari salah satu rumah ini dapatlah untuk bisa menopang kehidupan keluargaku. Ya emang dulu emang pernah jadi kaya. Babeku tuh pun pengusaha kapling. Mungkin di kampungku mungkin orang paling kaya, semua orang tahu cerita story bapakku tentang kehidupan, tentang pernikahan, bisnisnya apa. Ya bukannya nyombong, yang lalu biar berlalu. Ya meski sudah hilang semuanya, ya kita songsong ke depan ini lebih
fokus untuk bagaimana cara kita untuk menghidupi keluarga dan anak-anak. Itu kalau menurut aku pribadi. Mungkin kalian pun tidak menyangka, juga bertanya-tanya kok bisa ya alumni ya agak kasar sih ya, sempat aku dikasih peringatan sama YouTube, alumni RSC itu sempat dikasih peringatan. Ya nggak apa-apa, emang realita itu seperti itu, emang aku sempat pernah dirawat di sana. Ya mungkin kembali lagi perjalanan hidup yang harus aku jalani, makanya jangan pernah meremehkan seseorang, apalagi yang banyak tuh yang membuat konten itu tentang orang-orang gila. Sebetulnya aku tuh kasihan, prihatin. Mungkin dulu orang gila ini yang kalian expose itu juga pernah normal, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan, atau mungkin ada kelainan saraf yang gimana, ada nanti kapan ya, kemarin apa besok ya mau tak upload itu tentang tetanggaku. Ya intinya ngedan itu pura-pura edan. Intinya tuh jengkel sama orang tuanya. Ya mohon maaf kalau ada keluarganya yang kurang terima. Saya nggak bermaksud apa-apa, bukan untuk mempermalukan orang ini. Setidaknya ada pelajaran lah buat kita. Semarah-marahnya kita sama orang tua ya sudahlah. Itu kalau aku pribadi ya. Oke, ini sedikit curhatanku tentang sampai segitunya Bapak Roy Suryo, mantan menteri pula, pemuda dan olahraga, sampai segitunya menghina Pak Presiden. Beliau ini sedang bekerja, sedang berusaha untuk keluar dari keterpurukan. 2 tahun kita sedang di masa-masa sulit. Bukan hanya negara Indonesia, mungkin lebih dari 50 negara yang gonjang-ganjing istilahnya ya. Pandemi mau kelar, ada perang Eropa antara Rusia Ukraina, dampaknya pada minyak. Kembali lagi yang disalahkan presidennya, tidak becus mengurus negara. Maaf nih kalau ngomong agak kasar ya, mungkin Bapak Roy Suryo itu perlu diajak ke RSC untuk terapi pengobatan, mungkin disetrum otaknya biar bisa waras. Sampai segitunya, apa nggak sadar itu juga menghina agama Buddha. Pak Presiden lagi berjuang bagaimana mempersatukan semua agama yang ada di Indonesia. Kalau ada video yang mayoritas minoritas, aku tuh miris. Yang mayoritas sedikit saja langsung boom. Kalau misalnya seperti ini, banyak penduduk atau masyarakat Indonesia yang minoritas ya menuntutlah untuk supaya diusut, dipenjarakanlah Roy Suryo ini. Mungkin juga sakit hatinya itu tidak seperti yang mayoritas. Mayoritas itu suatu apa? Tatapan atas bawah, bawah atas.
Kenapa harus ada tatapan seperti itu, tahap seperti itu? Kita ini semua satu negara merah dan putih. Udah, terima kasih udah mau melihat curhatanku. Tolong buat kalian yang melihat medsos, tolong lebih disaring lagi, ambil sisi-sisi yang positif. Banyak video-video yang negatif hanya untuk viral. Ayolah, mulai dari sekarang jangan mudah kita untuk dibodohi. Oke?